pandang positif ya, ya positif. Jadi selalu mengingat Rasulullah. Suatu saat saya itu pernah umroh, kemudian pas waktu Maulid Nabi Pak, ternyata di sana nggak ada apa-apa Pak, sepi. Ini fakta loh Pak ya di Arab itu. Jadi memang menurut saya itu peringatan-peringatan Maulid Nabi yang ada di Indonesia ini adalah budaya, tapi budaya yang kearifan budaya lokal bagus jadinya. Dan saya setuju kalau ada undangan Maulid Nabi itu, insya Allah saya juga datang. Karena memang mesti biasanya ada lontong opornya Pak ya. Dan juga ada hiburannya nyanyi-nyanyi seperti Bimbo tadi loh Pak. Jadi memang dari kesempatan yang baik ini kita selalu mengingat Rasulullah, baik di dalam sejarahnya, baik dalam ada saat kita sholat ya, sholat kita sebut selalu nama Rasulullah ini kita dengungkan, kita besarkan ya. Demikian Pak. Apa Pak? Kalau lagi nanti Pak harus bayar saya loh. Kalau banyak bicara kan nanti bayarnya mahal. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pada ayat ini waman jaga keiwahu ya'u makhroja. Pertanyaannya adalah takwa. Takwa itu menurut Imam Istiqomah adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan. Pertanyaannya, apakah orang Indonesia bisa bertakwa atau cara bagaimana derajat takwa itu? Karena di Indonesia di hukum-hukum Allah itu tidak semuanya berjalan. Ada beberapa perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Padahal takwa harus melaksanakan seluruh perintah Allah. Kita tidak bisa melaksanakan. Yang kedua, hanya dua saja pertanyaannya. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah basirun wa nadhir. Rasulullah adalah hafatan linasi. Rasulullah adalah asidaq wa kufar. Pertanyaannya adalah, ketika saya copy paste Rasulullah, apa yang Rasulullah, saya tidak mengikuti maulud, saya tidak mengikuti satu Muharram dan lain sebagainya, maka saya dicap Wahabi. Saya dicap Wahabi. Wahabi. Ya Bapak? Dicap. Oh, di stigma. Ya, di stigma saya Pak Iman Wahabi. Dicap Wahabi. Pertanyaannya adalah mohon penjelasan jeleknya Wahabi itu di mana? Saya baca kitabnya Wahabi ada dua, kitab Wahabi Al-Tamimi dan kitab Wahabi Al-Rusum, ada dua Wahabi. Mana Wahabi yang jelek? Saya belum bisa menemukan kejelekannya Wahabi. Terima kasih, mohon penjelasan. Ini problematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Bisa yakin. Terima kasih dalam pembahasan kita yaitu masih suasana Maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menanya, yaitu kita tadi sudah membicarakan Al-Quran, membicarakan Nabi Muhammad, bagaimana risalahnya dan seterusnya. Kita memang tidak ada lagi keraguan dan itu perintah Allah, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Cuma saya pernah baca ayat yang mau saya pertanyakan, saya pernah baca ayat, lupa suratnya, bunyi ayatnya lupa, kan gitu. Cuma bahasa Indonesia terngiang-ngiang. Nah, kira-kira begini Ustaz, nanti klarifikasi inilah ini. Ini kalau menurut saya penasaran dari dulu, karena aku kok teringat. Nah, teringat saya. Jadi ini yang berhubungan dengan suami istri, ya kan? Apa gimana bahasanya, bahasa Indonesia ya? Silakan lakukan hubungan suami istri itu kepada istri-istrimu. Ya, setelah itu pada budak-budak yang kau miliki. Kan ada, kita dengar itu. Nah, setahu kita
perbudakan sudah dihapus dalam Islam, tidak ada lagi perbudakan. Tapi ayat ini kan tetap masih ada dalam Al-Quran. Itu bagaimana kita menafsirkannya itu? Apakah kita, nah kan budak itu kan tanpa dinikahi, kita boleh hubungan sama dia. Nah sekarang ini bagaimana itu Ustaz? Menurut penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 5 nabi yang menerima suhuf. Salah satu Adam, Syed, Idris, Ibrahim, Musa. Nah ini yang saya tanyakan itu yang berarti yang berbentuk kitab itu berarti Injil Barnabas itu dengan Al-Quran. Nah ini mohon dijelaskan, kan tidak mungkin langsung berbentuk kitab loh Pak. Mohon dijelaskan tentang proses-prosesnya itu pembentukan kitab itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita pada syukur kita pada Rasulullah SAW, kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah, ya Habiballah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina wa da'a lillahi tanda syukur kita kepada tanda-tanda orang-orang yang akan bersama orang yang dicintai yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita akan bersama di surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Ustaz karena waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Jadi menjawab dari jamaah, terutama dari Ibu, suhuf itu lembaran-lembaran seperti ini Bu ya, suhuf. Dan ini bukan kitab. Kalau kitab sudah dalam bentuk jilitan ya, yang diurut-urutkan dan sekarang masih tersimpan rapi ya. Kalau suhuf ini lembaran-lembaran saja ya. Suhuf itu kata dasarnya sahifah, yaitu lembaran. Satu kertas ini untuk nulis ini juga bisa dikatakan suhuf ini, tapi bukan dari Allah, suhuf dari saya. Untuk pertanyaan jamaah ini suhuf juga ini ya, gitu Bu ya. Kalau kitab itu At-Taurat, Zabur, Injil, Quran itu baru kitab namanya. Paham ya Bu ya? Takwa itu kan yang sebenarnya memang ya betul dikatakan bahwa menjauhi larangan Allah dan Rasul, mentaati seluruh perintah Allah dan Rasul, itu hanya itu gitu. Nah, Indonesia ini mungkin juga negara lain banyak yang menyimpang, yaitu pasti akan ada hukuman. In asantum yang fusilu, gitu. Wa in astum falaha. Jadi semua orang berbuat dosa itu untuk dia sendiri.
dia pasti akan dihukum Allah, cepat atau lambat. Cepat ya hukuman di dunia, lambat ya nanti mungkin sebentar lagi masuk jurang, masuk makam alam barzah, itulah dihukum sampai akhirnya ke neraka. Itu semua hukuman Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat, pasti dah. Mau sekarang mau adigang ya Pak Eta, apa namanya, adigung macam-macam silahkan, negara mau dipek silahkan, mau dijual silahkan, terserah ya. Kita sampai itu pokoknya kita takwa saja ya, yang hura-hura macam-macam kita disampaikan Allah itu. Karena syafaat itu ada dua macam, syafaat otomatis. Di dunia ini kita dapat syafaat otomatis Pak Nur. Kita baca Quran, kita silaturahmi, kita ngaji seperti ini, otomatis kita dapat syafaat otomatis. Allah melindungi umatnya yang selalu menyebut kalimat Allah, selalu sholat dan macam-macam. Itu Allah akan lindungi dari segala bencana macam-macam apapun ya. Itu otomatis. Tapi nanti ada syafaat yang luar biasa yang tidak bisa diraih tanpa usaha yang baik di dunia itu, yaitu ketika memasuki Yaumul Syirah. Yaumul Syirah itu ada hanya syafaat Rasulullah yang bisa diandalkan. Nah, Yaumul Syirah ini dimulai dari sekarang ini di dunia ini. Kita kata meniti sirat itu dewahnya neraka di sana surga, kita nggak bisa akan meniti itu, dan itu akan selamanya di situ jatuh itu, karena kita banyak dosa di dunia. Ya, jadi kalau dunia itu hanya sebentar aja, nggak usah banyak pikiran macam-macam ya. Yang kita takwa saja ngaji gitu. Enak ya ngaji itu, ada gudangan lagi diedarkan, wah masya Allah nikmat sekali. Gudangan ya, itu jangan pulang dulu ya, ada gudangan nggak ada yang makan sih. Itu ya. Kemudian yang kedua, lah ini yang agak sulit ini dijawab. Wahabi ada aliran macam-macam. Itu kalau orang nggak pakai ilmu itu susah menerima. Stigma itu adalah sesuatu yang buruk sebetulnya. Stigma itu sesuatu yang buruk karena orang memberi stigma itu tanpa dasar yang objektif dan subjektif. Mestinya kenapa saya katakan amal itu dasarnya ilmu, enggak? Ilmu itu dasarnya adab. Saya mau agama di kampus itu, mahasiswa itu kadang-kadang ngomongannya nggak karuan, celbung itu. Saya katakan kamu cari ilmu tapi kamu nggak punya adab, percuma gitu. Mahasiswa itu kan gitu zaman sekarang nih, ngomong sendiri serangkar dosen ngomong ini nggak benar, ini adabnya kamu kurang. Ya. Yang stigma seperti nggak benar. Apakah betul yang membuat stigma Wahabi itu buruk itu sudah punya landasan berpikir yang kuat betul secara syariah? Ini yang perlu kita pahamkan seperti itu. Ya, semua tidak yang baiknya dari Allah semuanya juga. Yang buat aliran ini, aliran itu kan ya manusia kan, betul nggak? Manusia Pak. Maka Nabi dalam hadis saya katakan semua aliran siapapun akan masuk neraka jahanam kecuali satu. Siapa yang Nabi kata para sahabat? Yaitu yang masih melestarikan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu aja. Itu kita pegang itu, kita gigit saat mati, kita gigit itu sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin banyak apa ya? Khulafa ar-rasyidin ya. Bukan semua ya. Khulafa ar-rasyidin. Nah, kita pegang itu saja. Dan yang kedua pegang taraktu fikum amrayn lan tadilu malah masaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah. Itu kita pegang yang kedua itu aja ya, insya Allah man. Wahabi itu ada jeleknya tapi ada baiknya ya, betul nggak? Kalau kita bicara itu, saya juga nggak pernah ikut sana ikut sini, sebenarnya saya mau ikut Rasulullah. Selesai, betul Pak Ahmad? Kita ikut Rasulullah saja. Bisa ikut sana sini ikut Rasulullah. Alhamdulillah negara kita sekarang disatukan Muhammadiyah dan NU yang dua besar ini kalau bersatu dahsyat sekali. Amin. Ya, karena negara ini pertentangannya hanya dua, NU Muhammadiyah, NU itu pertengkaran terus ya. Kalau ini bersatu, ya amin. Amin itu artinya aman, ya. Nah, amin. Semoga Allah mengabulkan doanya. Amin berarti aman, bukan aman sampai nanti 24 terpilih aman. Ya, gitu loh. Itu ya yang menurut saya. Kalau kita mau kita Islam kafah ya kita pilih amin karena memang dia
Dua-duanya adalah penguasa Nusantara ini gitu. Coba sekarang kalau di mana PKI, ya sudah mulai muncul sana muncul ya. Oh, dengan pakaian lambangnya Pak Wahid juga nggak takut sekarang di mana-mana. Itu nggak membahayakan nanti? Yang diusir pertama siapa ya? Umat Islam, kita semuanya itu. Ya, Bapak sekalian. Jadi paham ya, mungkin itu. Yang terakhir budak. Budak itu Pak Thayyib dalam Anisa ya. Itu memang zaman Nabi perang itu kalau ada budak-budak itu maksudnya budak itu adalah kalau sekarang pembantu maksudnya. Pembantu asisten rumah tangga itu ya budak maksudnya. Cuman budak zaman dulu dengan sekarang lain konotasinya. Kalau sekarang ada istilah budak, berarti itu orang yang tertekan, dikurung, nggak boleh keluar macam-macam ya, kerja 24 jam, tidur nggak bisa. Itu banyak, itu naik budak. Ya, itu budak. Ya, itu harus dibebaskan. Seperti itu. Zaman Nabi budak itu pembantu rumah tangga soalnya ya. Tapi karena ada beberapa orang yang memang kelakuannya seperti Muhammad, siapa itu pamannya Muhammad? Siapa pamannya? Siapa? Ibu pamannya Muhammad? Yang jahat? Abu Jahal ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda itu orang-orang yang merestakan teman-temannya sendiri. Pokoknya yang abu-abu. Ya sambil guyon ya, kan. Barangkali itu Pak. Jadi kalau ada istilah budak, kemudian perang kalah, diambil, dinikahi boleh itu waktu itu. Belum ada turun An-Nisa ayat 2. Masna wa sulasa wa ruba'a. Ya. Itu belum ada turun saat itu. Mau 12 mau 20 kuat silakan. Ya. Tapi sekarang Islam batasi dengan itu. Mau percaya tidak, suka tidak, terserah, itu adalah ayat Allah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu sudah habis dan kita masih ada gudangan untuk yang online. Kalau mau gudangan silakan ke masjid sini Bapak Ibu sekalian, disiapkan semuanya. Kemudian Bu Ruby, Prof Eko di Bogor dan Pak Arta. Ya, ada pertanyaan ya? Ya, Mas Turun, sampai jumpa minggu. Ya, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Turun, Prof Eko. Assalamualaikum perhatian dari jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.